Sahabatku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kematian tidak pernah menunggu Anda, tapi Andalah yang menunggu kematian. Dan kematian tidak mengenal Anda siapa. Yang muda mati, apalagi yang tua. Yang kaya mati, apalagi yang miskin. Dan dia tidak mengenal profesi, siapapun Anda. Kemarin kita baru mendengar mantan ketua Mahkamah Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil dia. Yang mana ketika dia mengetokkan palu, maka dia mampu memenjarakan manusia. Namun ingat, dia tidak bisa memenjarakan yang namanya kematian. Kita pun dikagetkan dengan kematian seorang menteri di bidang kesehatan. Yang mana ketika dia menulis resep, maka dia mampu menyembuhkan penyakit. Namun ingat, dia tidak pernah bisa menyembuhkan yang namanya kematian. Allahu Akbar. Dari kematian datang kepada Anda. Dia tidak datang melalui SMS. Dan dia tidak datang melalui miss call. Sehingga apa? Anda dikejutkan dan dikagetkan. Ketika Anda tidak mempersiapkan amal soleh. Tidak mempersiapkan kebaikan. Tidak mempersiapkan bekal. Kemudian Anda pun dipanggil dan dicabut nyawa Anda oleh malaikat Israel. Malaikat maut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tantangan iman. Ibrah, hikmah. Yang begitu dahsyat. Yang mana kita diingatkan. Agar selalu mempersiapkan satu kepastian yang akan menyambut kita semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti mati. Abu Bakar As-Siddiq ketika dia makan enak, makanan yang lezat, dia menangis. Kemudian orang-orang ditanya, wahai Abu Bakar, ma yubkik? Apa yang bikin kamu menangis ketika engkau makan enak? Kemudian Abu Bakar mengatakan, Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang kita rasakan pasti ditanya kelak pada hari kiamat. Pemirsa yang dimuliakan Allah, saya pengen nantang semua yang ada di sini, host kita, untuk sama-sama merasakan mengingat kematian. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Iya, silakan Pak Ustaz sebelah sini Pak Ustaz. Masya Allah. Gimana ini udah selama kurang lebih hampir sebulan ya Pak Ustaz ya, melaksanakan yang namanya tantangan iman gitu. Menurut Pak Ustaz sendiri, siapa yang paling menurut Pak Ustaz sangat berkesan? Semuanya pasti berkesan Bang Bekti. Yang lebih berkesan hari ini nih. Kenapa tuh? Karena kalau Bang Bekti benar-benar mau. Ya Allah, Pak Ustaz. Biasanya kan kalau kedatangan Ustadz tuh kan damai gitu ya. Ini malah tegang. Aku tegang sekarang. Kamu aja deh Bekti ya. Iya gak mau, aku sebenarnya. Pak Syifa, Iya Ustadz. Ada emang bawa. Ada Asyifa di sini. Iya, Syifa juga boleh. Nggak boleh sama ibuku. Aku sama istriku nggak boleh. Gimana Bang Bekti? Aku nggak ada yang larang sih, gimana tapi nggak ya? ditawarin. Iya. Bekti aja. Bekti kamu pasti bisa Bekti. Bang Bekti. Aduh. Yuk. Oke, coba dulu deh, Mama ada. Ya ada, tim mau dikasih. Oke, tim. Nggak tahu ya pemirsa, setiap merinding. saya lihat tantangan iman, itu saya selalu merinding dan selalu ngomong kalau saya tuh nggak berani sebenarnya yang Pak udah Ustaz. kita siapin kerandanya. Ya Allah. Kami. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bang Bekti dikasih hadiah sama Allah, Bang. Ketika manusia, berjuta-juta manusia dia lalai dengan kematian. Sehingga dia mengisi hari-harinya dengan maksiat, dengan durhaka. Tapi Bang Bekti, hati yang dilembutkan Allah. Hati yang dihidupkan Allah Azza wa Jalla. Yang ingin mengenal yang namanya kematian. Dan ingin mempersiapkan. Setelah kematian apa yang akan kita rasakan. Yaitu kita akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Dan kita akan berteman dengan cacing. Kita akan berteman dengan tanah. Hari ini kita menginjak tanah. Satu saat kita akan ada di bawah tanah. Dan luar biasa. Ketika semua manusia lalai. Bang Bekti pengen ingat. Karena memang Rasulullah nyuruh kita ingat sama yang namanya kematian. Aktsiru min dzikri hadhimil lazzat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah mengingat kematian. Penghancur kelezatan, penghancur kenikmatan di dunia ini. Ya Bang. 5 menit Abang. Ya Bang. Sebentar aja Bang. Ayo Bang, Allah Azza wa Jalla sayang sama Abang.
Seandainya memang benar hari ini, detik ini juga Allah ambil abang. Apa yang akan katakan ke Allah? Apa yang akan abang bilang kepada zat yang selama ini ngasih nikmat, yang ngasih semuanya kemudahan kepada kita? Fatazawwadu fa inna khairaz zad taqwa. Orang berjalanan pergi nanti dia mudik, dia punya bekal. Karena dia tahu dia akan mengalami perjalanan yang jauh dan meletihkan. Bagaimana nanti perjalanan kita menghadap Allah Azza wa Jalla? Kita harus punya lebih bekal lagi. Fatazawwadu, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Amal soleh, amal baik. Bang, sebentar. Bang. Ustaz, Ya. saya nggak kuat. Pertama, sebelum saya melihat ini aja saya udah ingat dengan hal itu, Pak Ustaz. Saya nggak berani masuk ke dalam sini, tapi saya untuk dikatakan untuk mungkin mengingat mati saat ini, saya sedang mengingat-ingatnya, Pak Ustaz. Yang penting nggak mau masuk dalam, nggak mau ditutup. Saya tidak. Saya aja udah bergetar sekali, Pak Membuat- Ustaz. Ya, ini membuat saya bergetar. Ya, iman saya juga pastinya ya. Saya merasa masih banyak. Tapi kalau kita lihat Bang, abang yang selalu bawa ini acara Selamat Malam Indonesia, tantang segmen tantangan iman ini. Abang lihat mereka berani masuk Bang. Mereka berani dibaringkan 10 menit, 20 menit. Kemudian subhanallah mereka dilembutkan kemudian hatinya sama Allah SWT. Berarti Bang Bakti yang bawain acara juga harusnya bisa lebih berani dari mereka Bang. Sebentar aja Bang. Saya nggak kuat, Pak Ustaz. Saya takut. Pertama pasti setiap manusia takut mati ya, Pak Ustaz ya. Tapi pada saat kalau mungkin saya di dalam sini, saya mungkin akan lebih takut lagi gitu. Dan saya ini aja udah menggetarkan iman saya, menggetarkan hati saya untuk mungkin bisa lebih bertobat lagi gitu, Pak Ustaz. Untuk mungkin bisa istighfar sama Allah. Ini nggak perlu harus masuk ke dalam sini saja. Sebenarnya saya udah. Semewah apapun mobil kita Bang, semewah apapun barang yang kita banggain, ternyata ini Bang yang nganterin kita terakhir Bang. Kemudian apa yang bikin kita sombong, apa yang bikin kita angkuh di hadapan orang? Mobil terakhir kita adalah ambulan, bukan mobil mewah miliaran yang kita bilang sama orang kita ini hebat. Kita bisa beli semuanya kalau kita mau. Tapi ternyata ini yang nganterin kita Bang, ujung-ujungnya. Terus apa yang bikin kita meremehkan orang? Apa yang membuat kita sombong dari kebenaran Allah Azza wa Jalla? Kita tolak kebenaran Allah. Batarul haqqi wa qamtin nas, inilah orang yang sombong. Menolak kebenaran yang datang dari Allah dan meremehkan orang-orang. Kita rasain semua manusia di bawah kita. Kita merasakan kita ini manusia yang paling benar. Padahal ini yang nganterin kita. Apa yang bikin kita sombong? Kemudian apa yang bikin kita angkuh ngeremehin orang? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, kata Rasulullah. Kesombongan sekecil apapun di hati ini tidak bisa memasukkan kita ke surga. Allahu Akbar. Kita sering terlena Bang sama kehidupan dunia. Ketika hayya 'alas shalah, kita pikir duit kita yang nyelamatin kita Bang. Ternyata duit yang selama ini kita cari-cari, kita banggain, dia juga nggak bisa nemenin dan nyelamatin kita ya Allah. Betapa sering diri ini ya Allah lalai, lupa. Gimana Bakti? Berani terima tantangan iman kali ini? Mudah-mudahan Bang, Ramadan tahun ini Bang, kita nggak tahu tahun depan kita ketemu Ramadan lagi Bang. Teman-teman Bang Bakti, teman-teman saya Bang yang dulu sahur bareng, buka puasa Ramadan 4 hari lagi Bang, udah nggak berasa ninggalin kita. Yang kita lupa baca Quran, khatamin Quran, kita lupa sholat 5 waktu, kita lupa sholat taraweh. 4 hari lagi tamu agung ini ninggalin kita ya Allah. Oke. Karena ya kayaknya masih agak terlalu berat untuk mencoba di tantangan iman ini. Kita kembali ke
Ya bang. Kak, kita ngobrol-ngobrol dulu sama. Biar tenang ya. Tapi terima kasih Pak Ustadz sudah hadir pada malam hari Sayang ini. sama abang karena Allah bang. Mudah-mudahan kita ketemu di surga Allah. Dan itu dia pemirsa, ternyata tidak semuanya semudah itu ya menerima tantangan karena iman. apapun yang berhubungan atau berkaitan sama kematian, gimana pun pasti setiap individu akan ada akan ada ketakutannya masing-masing. Betul. Meskipun bukti belum berani, tapi bukan tidak berarti juga dia meninggalkan ajaran-ajaran yang agama. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dunia dipenuhi dengan hiasan. Dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah